Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tahu bahwa para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, yakni Tiva, Roy, Rismond atau disingkat teroris, dikenakan pasal berlapis dan juga ancaman hukumannya sangat berat, 12 tahun penjara, dan juga denda sampai puluhan miliar. Tapi, Bung Farhad Abbas mengungkap ada satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh teroris ini agar bisa lepas dari jerat hukum, teman-teman. Waduh, kira-kira apa ya? Jalan damai sudah nggak mungkin, restoratif justice nggak mungkin. Karena beberapa hari lalu teman-teman dari Barajp sudah mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi bisa saja memaafkan para tersangka kecuali 3 orang, yakni teroris. Waduh. Kira-kira apa ya? Nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana mantan Karwasidik Mabes Polri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, menertawai penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Dan juga penasihat hukum dari Roy Suryo CS, penasihat hukum teroris ini, yakni Refli Harun, lagi-lagi dibungkam dan dipermalukan oleh Bapak Arianto Sutadi, salah satu penasihat ahli Kapolri. Tapi bukan hanya Pak Arianto, ada kuasa hukum dari Pak Jokowi juga yang bernama Bung Rifai yang ikut membungkam omon-omon Refli Harun. Nah, terakhir, kita akan menyimak sebuah tayangan di mana kuasa hukum dari Bung Egy Sujana lagi-lagi mengungkapkan hal yang sangat luar biasa. Dan ini sedikit mengejutkan bahwa Egy Sujana tidak ingin disamakan dengan kelompok Roy Suryo, Rismond, dan juga Tiva. Waduh, bau-baunya nih bau-bau perpecahan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Roy Suryo bisa bebas kalau dia gila. Kalau di tes kejiwaan dia gila, dia bebas. Karena orang gila boleh menghina, tidak dihukum. Tapi kalau dia sadar hanya kegilaan atau kayak orang kesurupan menghina-hina Pak Jokowi, tetap dia masuk penjara. Penjara lah yang akan menyadarkan dia. Roy Suryo, hampir semua orang yang komen kepada saya, kok kamu kayak orang stres, kayak orang gila. Ya, peneliti tapi menghujat, menghukum orang, mempermalukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi masyarakat perlu ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tiva, dan Rismond itu adalah atraksi sirkus yang akhirnya dia termakan omongannya sendiri. Pasal-pasal pidana yang menjerat mereka menunggu untuk dituntut dan divonis oleh hakim. Seperti yang saya katakan dari awal, hai keluarga Roy, Tiva, dan Rismond, ingatkan bapak dan ibumu agar tidak terlalu nekat ya, hanya gara-gara faktor ekonomi menghina habis-habisan, memfitnah mati-matian Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya peringatkan kepada orang-orang yang menghina, mengejek lagi, termasuk Refli Harun, siapa lagi ya, beberapa orang yang ada di situ, ya mereka siap-siap ya untuk mengikuti jejak yang sama daripada Roy Suryo. Saya ingatkan lagi, Roy Suryo, hampir semua orang yang komen kepada saya, kok kamu kayak orang stres, kayak orang gila. Ya, peneliti tapi menghujat, menghukum orang, mempermalukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, demikian. Kan sudah ditunjukin tuh ijazahnya. Dan pertanyaan daripada Bung Fitra itu kan sederhana. Iya. Sederhana banget loh. Nggak pakai ilmu-ilmu tinggi lah. Saya nggak masuk ke penelitian kau sudah salah intelek-intelekan. Loh, Bapak itu menunjukkan ini berarti ada yang nggak benar. Yes. Nah, kalau nggak benar, kenapa kau tanya ke saya? Kenapa nggak kau tanya ke UGM yang mengeluarkan? Nanti UGM bisa merilis, bisa melihat, bisa menganalisis benar apa tidak keaslian ini. Tanya dong ke sana. Yang sangat saya mau sakit perut, jujur ngomong sakit perut. Ngapain saya tanya ke UGM? Loh Anda kan bertanya tentang ketidakaslian ijazah ini. Ini kan produk UGM. Dia lulus tahun 1985. Dia masuk tahun 80. Kemudian sampai dia pembimbingnya jelas nyata dan
indeks prestasi dia 25 ke atas, kalau nggak sah, saya ikuti semua loh. Yeah. Dan itu memang sah. Nah, kau terus berteriak-teriak ini nggak sah. Sebenarnya kalau orang waras harus pikir rada-rada nggak waras semua yang ngomong ini. Nah, kalau mau ributlah dulu ke UGM. UGM sudah merilis, kok nggak ribut? Hanya satu harapan saya, Bung Fitra. Demi reputasi, harga diri, harkat martabat UGM, UGM harus bergerak untuk melaporkan mereka ini. Karena sudah jatuh harkat martabat UGM gara-gara kelakuan orang-orang Bisa ya ini. mereka laporin itu ya? Harus melaporkan UGM. Itu barang dia punya. Iya, kan barang dia punya. Lo gue udah ngomong kok itu aja, kenapa lo masih ribut? Laporkan. Di samping Pak Jokowi yang merasa harga dirinya ternista, terus dia juga dicemarkan, harkat martabat keluarga, itu UGM harus bunyi juga. Nah, yang kedua, saya bermohon kepada pihak Polda, jelas supaya jangan ada pretensi macam-macam. Habis gelar perkara khusus ini, segera tindak lanjuti sesuai dengan etika prosedur hukum. Kalau memang ini harus tahan. Kalau memang sudah bukti permulaan cukup dengan saksi, dengan bukti yang banyak, saya rasa kan nggak perlu banyak-banyak tuh. Yang penting kualitasnya. Kualitasnya memenuhi unsur. Sudah serahkan ke JP. JP segera terima. Sidangkan. Ayo kita di sana uji kemampuan, uji bukti, uji data, siapa sebenarnya yang benar. Walaupun di dalam benak saya ya pasti kamu hancur kan gitu. Yeah. Tapi dari penyidik, dari kepolisian segera tindak lanjuti. Dan jelas. Yeah. Kalau gini nanti orang ngambang ngomong kenapa. Saya sebagai mantan penyidik berharap dan sangat berharap itu segera tindak lanjuti. Kalian sering lihat nggak kalau pas lagi debat Roy Suryo itu sering banget memotong pembicaraan orang. Dia menyelak, ngomong terus nggak mau berhenti. Nah kalian pasti mikir orang itu stres, nggak waras atau apa. Itu adalah teknik namanya kill the message atau noise strategy. Dia berfungsi untuk membunuh pesan sebelum sampai ke penonton. Jadi kalau misalnya pesan tersebut sampai ke penonton, dia khawatir akan mengcounter pendapatnya dan membuat pendapatnya seperti sampah. Contoh yang paling nyata ketika debat waktu itu, ketika dia membawa kopi ijazah dari alumni UGM tahun 85. Materinya warna merah. Lalu dia bilang, ini yang benar tahun 85 itu warna merah. Kalau ada yang warna hijau berarti palsu. Berbicara seperti itu kan Andi Aswan tampil. Lalu dikeluarkan, ada ijazah alumni 85 yang warna hijau materinya. Dan ternyata tahun 85 itu kan ada 3 gelombang. Gelombang Jokowi itu gelombang kedua dan materinya warna hijau semua. Hal ini gak diketahui sama Roy Suryo, makanya dia gelagapan. Nah setelahnya kalau pas debat dia selalu, kalau misalnya Andi Aswan mau ngomong pasti diselat dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Saya ingin ke Bung Refli dulu. Bung Refli, bahwa Kamis lalu pihak Anda ini mengkritik soal penetapan tersangka klien-klien Anda. Apa dasarnya? Mengapa kubu Anda mengkritisi hal ini? Saya klarifikasi dulu ya. Jadi ada 2 klaster. Ya. Klaster 1 itu terdiri dari Kurnia Tri Royani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster 1 yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster 2 itu RRT. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Oke. Nah saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja. Bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli. Kemudian ada surat, 700-an surat dan lain sebagainya. Tetapi misalnya lokus deliktinya di mana. Kemudian tempus deliktinya yang mana. Peristiwanya apa. Nah, kita nggak tahu. Sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka. Dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. Oke. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Oke, karena kita bisa sangkal semua itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Rianto. Pak Rianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Rianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak. Dari seorang tersangka itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima, dia merasa bahwa haknya itu dilanggar, itu sudah biasa itu Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Oke. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan.
Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya. Satu, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital, kalau sekarang tambahnya gitu. Oke. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan, dan ada LP. Tapi Kalau kalau ada 2, Pak Arianto, maka dia langsung bisa. baik. Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor. Itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Saya ingin tanyakan ke Bung Irfe, ada 6 pasal. Yang paling utama adalah Roy Suryo disebut tidak mengedit ijazah Jokowi. Tanggapan Anda? Oke, jadi pertama yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Oke. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April Bang Roy Suryo, Rismon khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran. Kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan, pelaporan di awal, bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti di drop, kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya, sampai dengan kemarin terakhir penetapan tersangka, pasal ini hidup. Bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli. Ya, ahli digital forensik, ahli IT. Ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan, pengubahan, pemotongan data, lalu rekayasa IT, itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan, kami terbuka saja, silakan. Kemarin juga waktu digelar, kami sampaikan, kalau memang alat bukti yang kuat, ya lanjutkan, kalau tidak alat bukti yang tidak kuat, ya di-drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35, karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan Pak Roy bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan, tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya. Di era post-truth ini, penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan atau mencemarkan. Coba saya bacakan pasalnya ya. Bang Egy masih dalam keadaan undangan klarifikasi sebagai saksi. Bang Egy nggak dapat hadir karena sakit. Kadarulahnya Bang Egy sedang di Penang, sakit yang saya sampaikan tadi. Kita kan tahu, jika kita di BAP, dengan penyidik, pasti penyidik bertanya, apakah saudara sehat? Apakah saudara mengerti? Apakah saudara tahu apa yang saudara berada di sini? Kalau dibilang, saya tidak sehat. Ya udah, ditunda dan ditunggu dia sehat. Ingat, dia baru saksi klarifikasi loh. Saya kooperatif. Bang Egy, panggilan kedua dalam klarifikasi, waktu itu dia pulang dari Malaysia, pulang dari Penang, mau general check di UK. Selain dari ada urusan keluarganya wisuda anak bungsunya lah ya. Kita pakai kursi roda ke penyidik, ke Polda. Panggilan kedua ya. Di situ Bang Egy juga kan dalam keadaan kurang sehat. Dijawab oleh pihak penyidik, Bang, keterangan abang melalui tulisan dan bukti dari medis sudah kami terima. Abang ini aja, berobat aja dulu. Setelah itu naik jadi tersangka. Kita menunggu, naik sidik kita menunggu nggak ada panggilan. Tiba-tiba tersangka. Nah, naik tersangka. Itu alasan kami untuk minta digelar perkara ini. Penyidik saya nggak bantah kan,
saya pernah undang, saya pernah ini, nggak bantah ya kan. Cuma dia bilang pernah undang, pernah datang, tapi kan BAP-nya tidak ini. Berarti kita nggak nyalain penyidik, karena penyidik juga memberikan toleransi sepenuhnya kepada Bang Egy yang sedang sakit. Nah, yang kita kecewakan kenapa diinkludkan? Mungkin bertahap, kayak ada tahapan lah maksudnya gitu. Oh, enggak langsung diamprok Diamprok sama semua gitu. 3 orang ini misalnya, atau satu kumpulan itu yang 12 Ya, itu. 8. 8 akhirnya. Tadinya beredar 12. Ya. Kami sebagai pelapor, baik itu Pak Joko Widodo maupun pelapor-pelapor lainnya, itu meminta, bermohon untuk menjalankan syarat subjektif oleh penyidik. Artinya begini, kita sudah memberikan ruang. Ya, semua sudah diberikan ruang. Gelar perkara. Nah, maksud saya adalah ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan kalau diperlihatkan case close. Atau selesai dalam artian tidak diungkit-ungkit lagi bahwa nggak ada ijazahnya. Tapi ini tetap pidana berulang menurut saya. Sehingga saya tetap mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan upaya-upaya termasuk syarat subjektif dia untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ini udah kelewatan. Bayangkan Mbak Windy, ya kan, sudah diperlihatkan. Ini bermasalah foto lagi, ya kan. Sebaiknya memang harus dilakukan penahanan, karena kalau nggak begini repot. Artinya semakin gaduh, semakin tak menentu, makin banyak korban. Ini udah saling lapor loh, Mbak. Ya, Mbak Windy, saya sampaikan, ini mereka udah saling lapor nih. Udah saling lapor antara kubu sebelah dengan kubu sebelah. Ini sudah terjadi pelaporan masing-masing nih. Nah, sebentar lagi kubu kami pun ini ada mau melaporkan lagi nih. Ini akan terjadi terus nih. Laporan polisi yang akan terjadi. Maksud kami ya, ini segera dihentikan, Mbak. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak dilakukan secara subjektifnya Polda Metro Jaya, ini akan semakin gaduh. Ini yang kami harapkan supaya semua menahan diri. Sudahlah, ini kita tunggu di pengadilan lah. Tapi segera lakukan syarat subjektifnya. Oke? Terima kasih. Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan bertanya-tanya, saya confirm, saya datang ke perpustakaan UGM 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah Abang bukan pernah lihat? bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Saya ke Desa Ketoyan, tidak ada satu saksi pun di sana menyatakan bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal yang dikatakan oleh Dirtipidum 1983. Ini semua sudah tidak ada sertifikat KKN, tidak ada laporan KKN. Oh, itu jawaban Abang kan? Kita lihat nanti di persidangan. Oke. Kita lihat karena ngapain begini. Kalau semua di persidangan ngapain di sini? Saya katakan itu ada, Bang. Oh, ada semua ya, akan ya? terbuka, ada. Oh, ada. Kita lihat. Oh, jangan seperti karena Anda mengatakan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Saya nggak pernah katakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi loh. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang. Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. Akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi? Enggak, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan. Nah, Pak ini Kasmujo. Nah, logika. Coba kita lihat. Logika gini, Bang, berpikir Anda statement itu bolak-balik. Terima kasih Pak Kasmujo. Betul. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya. Ya, bolak-balik. Betul. Terima kasih Pak Kasmujo. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Itu mengatakan apa? Saya itu, Abang pernah kuliah pasti kan? Abang memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Punya kan? Makanya Abang ngapain saya pernah kuliah, Iya. jelas. Sering ketemu nggak sama dosen pembimbing akademik? Untuk apa saya ditanyakan? Ya makanya saya mengatakan, Pak Jokowi mengatakan saya sering ketemu dosen pembimbing akademik, salahnya di mana? Pak Jokowi berita semua, baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. Karena kenapa mau di share gini? Analogi saya bodoh-bodohnya saya nih, Bos. Lu mau bawa kemana itu jasa asli, Bos. Lu mau bawa kemana? Mau ke dunia setan mana pun itu asli, Bos. Gak bisa. Kamu mau bilang berdasarkan penelitian ABC, nggak bisa. Nggak bisa. Kertas kosong pun kalau diakui oleh UGM asli kok. Karena kan Pak Jokowi datang kuliah, ya. Kuliah nih. Kuliah ikutin kuliahan. Kemudian KKN, habis KKN wisuda. Skripsi wisuda, ya. Dia datang dipanggil. Sudah, ada nama Insinyur Joko Widodo, diberikan gelar dan berhak untuk menyandang gelar ini. Diserahkan aja sih.
Dia pun bawa pulang ini ijazah, kagak mau pusing. Ini udah dikasih, ya nggak mau pusing. Gue udah dapat ijazah sarjana nih, kagak mau pusing. Mau cetak di mana, bodo amat. Yang penting yang ngasih tuh UGM kan, clear gitu loh. Bahkan ijazah hilang pun bisa dikasih keterangan berlaku, karena itu udah berjalan. Gitu loh. Jadi analogi bodoh-bodohnya kan begitu gitu loh. Nah ini adalah political truth. Temanya ini pas. Jadi ini politik, real politik Tapi- ini. Tapi ada yang bilang juga kalau itu ijazah sudah hilang tuh dicetak baru. Kalau dicetak baru keterangan Bu, nggak bisa cetak baru. Nggak bisa cetak baru. Bisa ya, itu Keterangan dari- polisi hilang nanti dia dikasih ini sama Itu UGM-nya. bukan asli ijazah itu sudah hilang terus dibikin baru katanya. Jadi dari relawan bilangnya begitu. Jadi nih Bu Diana, kan nanti kalau misal setelah ini dilimpahkan ke kejaksaan terus ke pengadilan, Bu Gue Diana, jadiin saksi dia. Bu Diana masih yakin nggak itu setelah diputuskan asli pun masih yakin nggak mereka percaya atau tidak? Mereka pasti tidak percaya lagi. Masih tidak percaya juga? Masih tidak percaya. Karena itu kan kemarin waktu saya ada ikuti, saya salah masuk ya acaranya mereka ya. Ternyata itu memang mereka ada seruan begitu. Mainkan itu di medsos. Jadi memang mereka ada nyuruh itu. Ada arahan itu. Ada orang besar ya? Ya, Orang untuk besar, mainkan di medsos. Tentang ijazah itu tidak asli. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman tentang omongan atau bocoran dari Bung Farhat Abbas mengenai satu celah yang bisa mereka manfaatkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh gerombolan pembenci, dalam hal ini teroris, agar bisa lepas dari jerat hukum. Karena nggak main-main ancamannya teman-teman. Rismond dan Roy Suryo aja mengatakan Jokowi jahat. Aduh, padahal sebelumnya garang banget gitu. Apalagi Rismond, nyawa pun saya pertaruhkan. Waduh, ujung-ujungnya Jokowi jahat. Ya karena restoratif justice, jalan damai ya sudah tertutup dari Pak Jokowi. Ini bisa kita lihat dan dengarkan dari pengakuan teman-teman Bara JP. Pak Jokowi siap atau bisa atau membuka pintu maaf bagi para tersangka kecuali teroris. Ya ini menunjukkan memang bahwa Pak Jokowi sangat-sangat sakit gitu kali ya. Dan dihinakan sehina-hinanya oleh teroris ini dengan penelitian-penelitian abal-abalnya. Ya lagi-lagi kenapa saya bilang abal-abal, karena mereka tidak meneliti primary evidence. Wah, primary evidence nggak tuh? Seperti yang selalu diungkapkan oleh Roy Suryo awal-awal tuh. Kita sudah melihat primary evidence. Rupanya skripsi ya kan? Saya pikir primary evidence-nya ijazah. Rupanya dia baru melihat ijazah Pak Jokowi digelar perkara khusus. Aduh, gimana logikanya ya kan? Orang tidak pernah melihat ijazah itu, tapi mengatakan itu palsu. Kan konyol teman-teman. Konyol. Emang ada penelitian seperti itu? Hah? Kemudian berkelit lagi, kita sudah melihat skripsinya bermasalah. Nah kalau skripsi bermasalah berarti ijazah bermasalah. Waduh. Pembelaannya banyak kali gitu ya kan. Pembelaan itu nanti kalian ungkapkan saja di pengadilan. Bertarung gitu di pengadilan secara gentle. Jangan kayak Refli Harun. Tidak wajar pasalnya. Waduh, tidak wajar. Tapi kata Pak Arianto ya, memang kalau para tersangka omongannya begitu teman-teman ya. Aduh, luar biasa orang-orang ini ya. Tapi ya bener juga pertanyaan Pitra waktu di Rakyat Bersuara. Apakah Rismond yang telah melakukan penelitian-penelitian ini yang dipresentasikan di Rakyat Bersuara sudah mengkonfirmasi itu ke UGM selaku selaku lembaga yang logonya tertera di dalam ijazah Pak Jokowi. Harusnya kan dibawa gitu hasil penelitiannya ke UGM. Ini loh penelitian kami. Kesimpulannya kami menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Ya ini pun sudah menurun. Kemarin 111 miliar % palsu, 1 juta % palsu. Sekarang turun 99,9 teman-teman. Ini diskon terus nih. Nah setelah lihat ijazah Pak Jokowi diskon terus. Nanti mungkin sampai 50%. Dan kalau di pengadilan sampai 1%. Aduh. Saya bingung melihat orang-orang ini loh. Getol banget gitu. Banyak sekali gitu energinya untuk mengulik-ngulik keluarga Pak Jokowi. Tapi anehnya hanya keluarga Pak Jokowi. Coba gitu keluarga Cikeas gitu ya kan. Keluarga Ibu Mega. Coba keluarga yang lain ditelisik-telisik juga. Nggak mungkin keluarga yang lain tidak punya kesalahan kan. Pasti keluarga-keluarga yang lain juga punya kesalahan masa lalu. Ya seperti mungkin Cikeas dengan Hambalangnya gitu ya kan. Coba ditelusuri Roy. Apalagi Anda kan waktu itu jadi menteri ya kan di era Pak SBY. Nah mungkin apalagi Anda Menpora waktu itu, ya kan Menpora kan Roy Suryo. Dan Hambalang ini mengenai Wisma Atlet. Wah,
ini cocok juga nih dengan jabatan Roy Suryo. Coba telusuri gitu ya kan. Apalagi kemarin Tifa Rismond sudah mau meneliti mengenai bencana alam Sumatera. Nah coba teliti juga tuh Cikeas, ya kan? Itu termasuk bencana bangunan. Aduh, dan gimana menurut kalian tentang pengakuan Ibu Eli Danetti mengenai Bang Egy Sujana tidak ingin dikaitkan dan disamakan dengan kelompok Roy Suryo CS? Waduh, kasihan banget ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.